Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Huda Air Batu Nagari Kulage, alim ulama Cadek Pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dan teristimewa sekali kepada adik-adik kami, pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan buat pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kini bu awak sedang melaksanakan puasa ado dan puasa kampe dan ado pula puasa yang ketiga. Kira-kira itu tak ada perbedaannya Bapak Ibu. Dulu kemudian tak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah uang-uang dan tak puasa. Tapi puasa dulu kemudian itu biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimahullah. Kerana awak kini baru-baru puasa, maka judul ceramah yang ambil kini ko yaitu tentang puasa. Pertama sekali Bapak Ibu, tentu awak perlu mengetahui apa makna dan puasa itu. Puasa adalah menahan diri dari segala makan, minum, dan hal-hal yang dapat merusak puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, jadi itu nanti katakan puasa Bapak Ibu, yaitu menahan. Nah, nak menahan makan dan minum je Bapak Ibu, tetapi menahan dari segala hal yang merusak puasa. Jadi kami yang mencatat, ada yang mencatat. Nah, judul ceramah awak kini ku puasa, ya. Nah, ulang lagi ya. Puasa adalah menahan diri dari segala makan, minum, serta hal-hal yang dapat merusak puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, itu puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu, surat Al-Baqarah pun menghimbau kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa dengan tujuan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi semoga Bapak Ibu termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah. Untuk lebih afdalnya puasa kita pada bulan Ramadan ini ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Ya, Dek kami yang mencatat, untuk lebih afdalnya puasa kita ini ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Poin yang pertama yaitu rukun puasa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu berniat, man lam yujri siyama qabla al-fajri ala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum terbit fajar,
maka bukanlah ia berpuasa. Jadi Bapak Ibu, rukun puasa yang pertama pun niat, wajib berniat. Kalau bawa tidak berniat ketika berpuasa, itu sama aja awak tidak puasa. Itu yang pertama. Jadi kami ya mencatat rukun puasa yang pertama berniat. Yang kedua yaitu rukun puasa menahan diri dari segala makan, minum, serta hal yang merusak puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu rukun puasa yang kedua Bapak Ibu. Menahan, tidak menahan dari makan dan minum juga Bapak Ibu, tetapi menahan dari segala hal-hal yang dapat merusak puasa. Mulai dari terbit fajar bako sampai terbenam matahari atau sampai berbunyi nosarini. Itu yang kedua. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu amalan-amalan apa saja yang diutamakan pada bulan Ramadan ini. Jadi adik-adik kami, poin yang keduanya yaitu amalan apa saja yang diutamakan pada bulan Ramadan ini. Amalan yang diutamakan pada bulan Ramadan ini yang pertamanya yaitu banyak membaca, mendengarkan serta mengamalkan isi Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu, bulan puasa banyak-banyak awak mengaji, sambil duduk-duduk baca Al-Quran. Karena pahalanya berlipat ganda pada bulan puasa. Dan termasuk amalan yang diutamakan pada bulan Ramadan. Itu yang pertamanya. Yang kedua, amalan yang diutamakan pada bulan Ramadan ini Bapak Ibu yaitu banyak berinfak dan bersedekah. Jadi banyak berinfak juga sedekah. Dan yang ketiga, memberi makanan orang yang berbuka bagi orang yang berpuasa. Man fatara shaiman falahu ajri shaimin wala yanqusu ajri shaiman sayun. Barang siapa yang memberi makanan orang yang berbuka bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu orang berbukul bawa aja tak biologi deh. Karena apa? Amalannya sama je orang yang berpuasa tersebut Bapak Ibu. Kok dapat bulan puasa kok di bawah berbukul nggak? Jadi karena amalannya sama je orang yang berpuasa tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu hal apa saja yang termasuk yang membatalkan puasa tersebut. Jadi adik-adik kami yang mencatat poin yang ketiga, hal apa saja yang termasuk yang membatalkan puasa tersebut. Hal yang dapat membatalkan puasa Bapak Ibu dan pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Apabila makan dan minum tidak disengaja, maka bukanlah ia termasuk hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi Bapak Ibu, dan pertama makan dan minum disengaja, nah, itu masuk yang membatalkan. Tapi kok lupa waktu Bapak Ibu, pawi akannya ngawi lalape, takana udah wak puasu, bersihkan mulut, lanjutkan puasa. Nah, karena lupa. Tapi kok disengaja nawak tahu wak puasa Bapak Ibu. Tapi wak makan juga atau awi wak minum air, itu sama juga maluin puasa. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Yang keduanya hal yang dapat membatalkan puasa yaitu muntah yang dibuat-buat. Yang ketiga keluar darah haid atau nifas. Dan yang keempat berkata-kata kotor, baik yang didengar maupun yang diucapkan. Itu yang keempatnya. Contoh keteknya Bapak Ibu, kata-kata kotorko yang tidak baik didengar dan tidak elok didengar, awak puasa, tasawuf juga kawan, awak puasa,
tending dua kawan. Itu rusak puasa awak inyo Bapak Ibu. Jadi kok dapat puasa awak yo menahan. Tak manahan awi jo lapa jodoh menahan dari sagalo-galo. Baik perkataan yang buruk didengar maupun yang baik maupun yang tidak baik diucapkan. Itu nan kampe. Yang kelimanya yang dapat merusak puasa yaitu berhubungan suami istri pada siang hari. Kalau seandainya ada yang melanggar hal tersebut, maka diberi kifarat oleh Allah, yaitu yang pertama memerdekakan budak. Kalau ini tidak ada budak di Bapak Ibu. Kalau dulu zaman jahiliyah dulu di Arab masih ada budak. Di kifaratnya memerdekakan budak. Tapi kalau tidak ada itu, awak wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak boleh memberi makanan fakir miskin sebanyak 60 orang. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah. Dedek kami yang mencatat anak sudah. Itulah ceramah kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi ibadah buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu ada informasi yang perlu kami sampaikan dari penyuluh dengan ya penyuluh Kominfo. Ada sakit informasi yang kami sampaikan Bapak Ibu. Kalian cek dari ceramahku sedikit ya. Lalu informasi dari Kominfo karena kami penyuluh benak sekali sampai tak lo jalan tugas kami ya Solo. Jadi perlu kami sampaikan. Yang pertama informasi tentang narkoba ya. Tentang narkoba. Mungkin bagi Bapak Ibu kalau narkoba pun tidak siapa ya. Mulai bagi pemuda-pemudi kami narkoba pula biasa didangau. Jadi narkoba ini adalah zat adiktif yang sangat berbahaya. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia, maka seluruh sel-sel yang ada pada tubuh manusia akan putus-putus, bahkan bisa mematikan. Jadi babayo narkoba ganas narkoba dan biasa narkoba naraman atau lain kota-kota. Kini lah semarak kampung-kampung. Jadi Kominfo menghimbau kepada kita semua untuk menjaga anak cucu supaya tidak terpengaruh oleh narkoba tersebut. Karena narkoba babayo Bapak Ibu, di samping narkoba haram bisa mematikan. Jadi itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua yaitu tentang COVID-19. COVID-19 kok tak biasa yang lewat di Bapak Ibu dah. Ada biasa dari tahun dulu kan. Jadi COVID-19 kok adalah penyakit yang baru ditemukan yang penularannya sangat cepat sekali. Apabila masuk ke tubuh awak, penularannya capek sekali Bapak Ibu. Yang disebabkan oleh virus corona. Di situ pemerintah juga menghimbau kepada awak, tapi kok ini tanpa awak kono tak jarang ada perubahan dari tubuh COVID-19 no. Tapi kalau di kota terjangkit dia, namun ini Omikron. Di pemerintah mungkin desa yang kawat, nyingin jo kawat, nyimbol jo kawat tadi ya, supaya awak menegakkan protokol kesehatan. Jadi kampung orang tak ada tidak ada dia, kemudian dikata tidak ada mana. Tapi perlu juga ini awak Bapak Ibu dengan COVID-19 nak yang disuruh awak pakai masker. Nak pakai masker kau sasak lu amu cok dia basuh tangan. Kau balik awak ipek menggami dari pasar, kau dari masaki, menjadi dari masaki tahu. Dapat basuh tangan jadi. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga yaitu tentang vaksinasi. Suntik vaksin dengan. Di pemerintah awak juga menghimbau kepada awak untuk disuntik vaksin.
vaksinku adalah vaksinasi atau vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui suntik vaksin dengan tujuan untuk kekebalan tubuh dari serangan penyakit COVID-19 atau Corona. Jadi pemerintah awak mengimbau kepada awak untuk disuntik vaksin. Kini kok Bapak Ibu, setiap awak ada urusan ke pemerintah atau kawali nagari itu ada bukti suntik vaksin. Bahkan sampai kini kanika awak ini harus ada bukti suntik vaksin. Jadi itu wajib vaksin kok Bapak Ibu. Cek lagi kok ke jalan awak kok jauh kok ke Jakarta, kok ke Bengkulu, ke Pekanbaru. Dan jauh-jauh tuh di jalan awak ditanyono bukti suntik vaksin, ala vaksin awak afwadun. Jadi kalau belum vaksin awak di tubuhnya awak jalan Bapak Ibu. Vaksin dulu baru awak bisa jalan. Itu 3 informasi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.